Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, amma ba'du. Qala Allahu fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Anak-anakku semuanya yang Bapak dan Ibu guru rindukan, alhamdulillah kita sudah sampai pada pesantren kilat yang kedua, hari yang kedua, di tahun yang kedua pula di masa pandemi ini. Anak-anak, kita tetap panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kesehatan masih Allah berikan kepada kita, kecukupan rezeki insya Allah masih Allah limpahkan kepada keluarga kita semuanya di rumah insya Allah, amin. Tidak lupa kita senantiasa panjatkan sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya dan juga kepada para sahabat-sahabatnya. Anak-anak, tadi sudah Ibu nukilkan sebuah ayat dari Quran surah Al-Baqarah ayat 185 yang menyatakan bahwasanya di bulan ini diturunkan, di bulan ini maksudnya di bulan Ramadan ya anak ya, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, bahwasanya di bulan Ramadan inilah Allah dahulunya menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad SAW yang pertama kali ketika Rasulullah berkhalwat di sebuah Jabal Nur, tepatnya di sebuah gua yakni Gua Hira. Ketika itu Rasulullah menerima wahyu yang pertama yakni Quran surah Al-Alaq 1 sampai dengan 5. Keutamaan bulan Ramadan ya anak-anak, selain di dalam bulan Ramadan diturunkannya Al-Quran, kemudian ada keutamaan lain yang sebagaimana kemarin disebutkan oleh Pak Guru kalian, Pak Imam ya, bahwasanya di dalam bulan Ramadan ada peristiwa Lailatul Qadar. Jadi di bulan Ramadan ada dua peristiwa yang oleh umat Islam dikenal dengan, yang pertama adalah Nuzulul Quran, yakni bulan turunnya hari turunnya Al-Quran, kemudian Lailatul Qadar, malam yang oleh Allah dilipat gandakan lebih dari 1000 bulan pahala bagi orang-orang yang beribadah pada saat tersebut. Nah anak-anak, kita akan kembali membahas Al-Quran di masa Ramadan. Sebagaimana tema kita pada hari ini adalah bulan Ramadan sebagai bulan Al-Quran. Nah yang pertama tadi Ibu sudah sampaikan bahwasanya sangat istimewa Al-Quran di bulan Ramadan, sebagaimana juga istimewanya Ramadan dengan Al-Qurannya. Kita terbiasa mendengar di mana-mana ketika bulan Ramadan tiba, tadarus Al-Quran menjadi marak pagi, siang, sore, bahkan malam. Kita dengar di mana-mana karena memang diutamakan mencari pahala sebanyak-banyak mungkin, juga mempelajari sedalam mungkin Al-Quran yang memang harusnya kita jadikan sebagai pedoman hidup. Tidak hanya kita baca lafadznya, namun kita juga pelajari isi dan kandungannya, agar fungsi Al-Quran yang diturunkan kepada umat manusia sebagaimana tadi Allah firmankan, hudan linnasi, sebagai petunjuk bagi manusia, maka akan kita dapatkan petunjuk-petunjuk yang benar dalam Al-Quran. Begitu ya nak ya. Kemudian ada kesempatan bagi umat Islam yang sangat dianjurkan untuk bertadarus Al-Quran pada bulan Ramadan, bahwasanya ada hikmah di balik itu. Setiap kita mempelajari Al-Quran beserta dengan kandungannya, beserta dengan isinya, beserta dengan apa-apa saja yang terdapat di dalam Al-Quran, diharapkan kita dalam 1 tahun sekali kita selalu memperbarui pengetahuan kita, memperbaiki pengetahuan kita tentang kandungan Al-Quran, sehingga setiap tahun yang kita lewati kehidupan kita akan makin lebih baik. Sebagaimana kalau kita melihat tujuan dari Allah menurunkan perintah berpuasa, sebagaimana di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di sana diartikan bahwasanya Allah memanggil hamba-hambanya yang merasa dirinya memiliki iman, kepercayaan dan ketaatan kepada Allah
untuk menjalankan puasa. Nah, dalam proses berpuasa itu umat manusia diharapkan akan semakin memperbaiki dirinya, baik dengan ibadahnya, dengan akhlaknya, keimanannya, pengetahuannya juga berkaitan dengan pengetahuannya mempelajari Al-Quran atau tadarus Al-Quran, sehingga akan bisa mencapai tahap insan yang bertakwa atau manusia-manusia yang menjadi yang lebih baik, manusia-manusia yang nantinya akan mencapai taraf yang paling diinginkan oleh Allah dan juga diinginkan oleh manusia, menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, ini makanya kalaupun anak-anak setiap harinya Bapak Ibu guru selalu mengingatkan untuk tetap tilawah Al-Quran, menghafal Al-Quran, apalagi di bulan Ramadan ini, anak-anak setiap hari diberikan lembar mutabaah oleh Bapak Ibu gurunya. Silahkan itu diisi, namun tidak hanya sekedar diisi, tetapi dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, terutama selama bulan Ramadan ini. Semuanya ditujuankan adalah agar anak-anak menjadi insan yang lebih baik, sehingga nanti kita begitu memasuki Idul Fitri, kita sudah menjadi orang-orang yang benar-benar fitri atau bersih atau suci dari segala dosa, dan keimanan kita semuanya akan menjadi lebih tinggi kualitasnya, sehingga menjadi benar-benar orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak, mumpung hari puasa kita baru beranjak hari yang kelima, masih ada cukup banyak waktu bagi kita untuk meningkatkan kualitas kita, meningkatkan kebaikan-kebaikan yang kita miliki. Di antaranya mungkin anak-anak saat ini masih ada yang mengajinya belum lancar, kita gunakan momen Ramadan untuk giat belajar membaca Al-Quran. Untuk anak-anak yang masih iqra, silahkan terus dikejar anak-anak. Semoga nanti begitu kita selesai Ramadannya, iqra'nya sudah tuntas, sudah selesai, sudah hatam. Kemudian yang anak-anak sudah sampai pada tahap Al-Quran, bisa menghantamkan Al-Quran di bulan Ramadan ini. Kemudian anak-anak yang sholat duhanya masih kemarin belum istiqomah, hanya masih sekedar mengisi lembar mutabaahnya saja namun belum dilaksanakan, maka untuk anak-anak mari kita tetap jaga istiqomah kita, jaga upaya kita untuk memperbaiki ibadah kita, memperbaiki akhlak kita di sisa Ramadan yang masih akan kita tempuh nanti sampai dengan hari Lebaran tiba. Jadi kita menunggunya jangan hanya menunggu Lebarannya anak-anak ya, tetapi benar-benar kalau kita dari dulu-dulu menunggu saatnya Ramadan, maka kita gunakan sebaik mungkin Ramadan itu untuk semua hal yang baik. Di antaranya tetap menambah hafalan Al-Qur'annya, kemudian memperlancar bacaan Al-Qur'annya yang kemarin belum lancar, yang sudah lancar kembali kita membuka terjemah Al-Qur'an, sehingga kita tidak hanya pandai membaca namun juga bisa mengetahui kandungan dari Al-Qur'an. Yang kemarin puasanya masih sambil belum ikhlas, maka kita niatkan ikhlas. Kemudian yang puasanya masih sambil masih sering tergoda dengan hal-hal yang dilarang dalam berpuasa, maka kita pelan-pelan niatkan dengan lurus, niatkan dengan ikhlas, kita menghindari benar hal-hal yang bisa merusak pahala puasa kita. Nah, momentum Ramadan, kita dekatkan diri kita dengan Al-Quran. Jangan hanya malah dihabiskan mengisi waktu luang, mengisi rasa capek, mengisi kelemasan kita dengan memperbanyak memegang handphone di tangan kita masing-masing ya nak ya. Kita ubah orientasi kita perbanyak memegang Al-Quran, kita baca, kita pelajari, kita kurangi memegang handphone anak-anak. Insya Allah di hari yang tersisa masih cukup banyak, nanti kita benar-benar mencapai insan yang lebih baik daripada hari kemarin, karena memang orang-orang yang beruntung, orang-orang yang mendapatkan kebaikan dirinya adalah orang-orang yang hari besok lebih baik daripada hari ini. Hari ini lebih baik daripada hari kemarin, dan Lebaran tahun ini lebih baik daripada Lebaran kemarin. Ramadan kali ini lebih baik kualitasnya daripada Ramadan yang lalu. Demikian anak-anak, dari Ibu sekiranya ada kurang dan salahnya, ada khilafnya, Ibu mohon ampun kepada Allah dan mohon maaf kepada anak-anak.
terutama juga apabila anak-anak nanti ada yang perlu untuk dipertanyakan, anak-anak bisa nanti langsung menghubungi ibu atau wali kelasnya masing-masing ya nak ya. Wabil khusus kepada bapak dan ibu guru atau bapak ibu wali murid SDIT, apabila ada salah dan kurangnya, saya sebagai seorang manusia biasa tidak lepas dari salah dan khilaf, mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.